Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Yuk Belajar Sejarah. Di video kali ini aku akan membahas soal-soal sejarah Indonesia pada materi sistem pemerintahan masa demokrasi liberal atau parlementer part 2. Simak terus pembahasannya. Soal yang pertama. Pada tanggal 29 September 1955 dilaksanakan pemilihan umum yang pertama yang bertujuan untuk memilih A. Presiden dan Wakil Presiden, B. Anggota DPR, C. Anggota Dewan Konstituen, D. Anggota Kabinet, E. Anggota DPR dan Dewan Konstituen. Silakan teman-teman dijawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah B, anggota DPR. Pembahasannya, pemilu 1955 tahap pertama dilakukan untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Soal yang kedua. Pada tanggal 15 Desember 1955 dilaksanakan pemilihan umum yang kedua yang bertujuan untuk memilih A. Presiden dan Wakil Presiden, B. Anggota DPR, C. Anggota Dewan Konstituen, D. Anggota Kabinet, E. Anggota DPR dan Dewan Konstituen. Silakan dijawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah C, anggota Dewan Konstituen. Pembahasannya, pemilu 1955 tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituen atau Badan Pembuat Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Jadi, setelah Indonesia merdeka, Indonesia berhasil melaksanakan pemilu yang pertama di tahun 1955 pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Kita bahas sedikit mengenai materi pemilu tahun 1955. Pelaksanaan pemilu 1955 sendiri dibagi menjadi 2 tahap. Pembagian ini dilakukan berdasarkan tujuannya. Tahap pertama merupakan pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dengan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua merupakan pemilu untuk memilih anggota konstituen. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Soal nomor 3. Setelah memilih anggota DPR dan konstituen, pemilu juga diadakan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan setelah diselenggarakan pemilu 1955. A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 3 bulan, E. 5 bulan. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana, teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah B, 2 tahun. Pembahasannya, setelah memilih anggota DPR dan konstituen, pemilu juga diadakan untuk memilih anggota DPRD. Tetapi pemilu untuk memilih anggota DPRD dilaksanakan 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1957.
Pemilu untuk memilih anggota DPRD dilaksanakan dalam 2 tahap. Pertama, berlangsung pada bulan Juni 1957 untuk wilayah Indonesia bagian Barat. Sedangkan tahap kedua berlangsung pada bulan Juli 1957 untuk wilayah Indonesia bagian Timur. Soal nomor 4. Sistem yang digunakan pada pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional. Berdasarkan sistem ini, wilayah Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan. Tapi pada akhirnya daerah ke-16 Indonesia gagal melaksanakan pemilu. Daerah ke-16 yang dimaksud adalah A. Maluku, B. Nusa Tenggara Barat, C. Aceh, D. Irian Barat, E. Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, jawabannya adalah D. Irian Barat. Pembahasannya, sistem yang digunakan pada pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional. Berdasarkan sistem ini, wilayah Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan. Tetapi pada akhirnya, daerah ke-16 Indonesia yaitu Irian Barat gagal melaksanakan pemilu karena pada saat itu daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem proporsional? Kita bahas. Nah, sistem perwakilan proporsional merupakan sistem yang mengatur bahwa setiap daerah pemilihan nantinya akan mendapatkan sejumlah kursi berdasarkan jumlah penduduknya dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapat jatah minimum 6 kursi untuk konstituen dan 3 kursi untuk parlemen. Soal nomor 5. Adanya keterlambatan dan penyimpangan dalam maklumat 10 hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR. Tidak ada konstituen. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Di bawah ini yang bukan termasuk penyebabnya adalah A. Ketidaksiapan pemerintah penyelenggaraan pemilu, B. Belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu, C. Rendahnya stabilitas keamanan negara, D. Serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan, E. Terlalu banyak partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu. Ya, jawabannya adalah E. Terlalu banyak partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu. Ini yang bukan ya, faktor penyelenggaraan pemilu yang tertunda yang harusnya bulan Januari 1946 kemudian baru dilaksanakan pada tahun 1955. Nah, di sini ada penyimpangan. Tadinya mau memilih DPR dan MPR, namun pada pemilu yang pertama memilih DPR dan anggota konstituen. Pembahasannya adalah dalam maklumat 10 hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada konstituen. Nah, keterlambatan dan penyimpangan tersebut bukan tanpa sebab. Ada kendala bersumber dari dalam negeri, ada pula yang berasal dari luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur
penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan. Soal nomor 6. Pemerintah Indonesia pada tahun 1955 berhasil melaksanakan pemilu pertama pada masa demokrasi liberal. Kemenangan diperoleh dari Partai PNI. Kabinet yang menjabat pertama kali dari hasil pemilu adalah A. Kabinet Burhanuddin Harahap, B. Kabinet Ali Sostro Amijoyo I, C. Kabinet Ali Sostro Amijoyo II, D. Kabinet Juanda, E. Kabinet Wilopo. Silakan dijawab teman-teman. Jawabannya adalah C. Kabinet Ali Sostro Amijoyo II. Pembahasannya, Kabinet Ali Sostro Amijoyo II ini menjabat dari tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Perdana Menteri sekaligus pimpinan kabinet ini adalah Ali Sostro Amijoyo yang berasal dari Partai Nasional Indonesia. Kita tahu bahwa PNI memperoleh suara terbanyak pada pemilu yang pertama. Berbeda dengan yang lainnya, kabinet ini menjadi satu-satunya kabinet yang memerintah melalui pemilihan umum di masa Indonesia era demokrasi liberal. Pertanyaan nomor 7. Perdana Menteri sekaligus pimpinan kabinet ini adalah Wilopo yang berasal dari Partai Nasional Indonesia. Beberapa program kerja kabinet Wilopo yang terkenal adalah saat penanganan konflik internal dalam tubuh militer. Hal ini dikarenakan A. Adanya kemarahan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang mendengar adanya upaya perombakan organisasi militer oleh para politikus di parlemen. B. Kelompok tentara yang menentang konfrontasi Malaysia tersebut didukung oleh Jenderal Ahmad Yani dan Aha Nasution, pimpinan tinggi Angkatan Darat. C. PKI dianggap sebagai musuh bebuyutan TNI AD. D. Pemilihan jenderal yang dicampuri oleh parlemen. E. Semua jawaban benar. Ya, jawabannya adalah A. Adanya kemarahan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang mendengar adanya upaya perombakan organisasi militer oleh para politikus di parlemen. Ya, pembahasannya beberapa program kerja kabinet Wilopo yang terkenal adalah saat penanganan konflik internal dalam tubuh militer yang sempat berkembang hingga ke skala layaknya sebuah kudeta. Konflik yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1952 ini berlangsung karena adanya kemarahan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang mendengar adanya upaya perombakan organisasi militer oleh para politikus di parlemen. TNI AD menganggap bahwa hal yang berbau politik mengganggu profesionalitas dan efisiensi militer, dan mereka mengajukan protes kepada presiden untuk turun tangan dalam mengatasi politikus yang ikut campur. Yuk kita bahas sedikit mengenai pembahasan kabinet Wilopo. Nah, jadi ini latar belakangnya. Segelintir pihak menginginkan adanya perubahan dalam tubuh TNI AD agar tentara menjadi profesional dan tidak berpolitik praktis. Pihak lain menentang upaya itu karena takut hal itu akan melemahkan pengaruh TNI AD.
Mereka yang menentang tadi meminta bantuan kepada beberapa tokoh di parlemen. Dan mereka yang menginginkan perubahan khawatir bahwa rencana mereka akan dijegal. Untuk itulah demonstrasi besar-besaran dilancarkan pihak pro perubahan kepada Presiden Soekarno di Istana Merdeka pada tanggal 17 September 1952 dengan agenda pembubaran parlemen. Namun tuntutan itu tentu saja ditolak dengan alasan hukum dan politik. Konflik internal terus berlanjut hingga bertahun-tahun, kemudian diselesaikan oleh kabinet pemerintahan ke depannya. Soal nomor 8. Konflik yang terjadi dalam peristiwa ini adalah sengketa tanah yang melibatkan pihak pemerintah dan para penggarap ilegal. Tragedi berdarah yang dikenal sebagai peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa ini terjadi pada masa kabinet A. Kabinet Natsir, B. Kabinet Sukiman, C. Kabinet Wilopo, D. Kabinet Ali Sosro Amijoyo I, E. Kabinet Burhanuddin Harahap. Jawabannya adalah Kabinet Wilopo. Pembahasannya, Kabinet Wilopo disebut menyalahi aturan persoalan sengketa tanah di Tanjung Morawa. Akibatnya Kabinet Wilopo mulai tidak stabil. Parlemen pun menyoroti kasus Tanjung Morawa ini. Pada tanggal 2 Juli 1953, Wilopo secara resmi menyerahkan mandat kekuasaannya pada Presiden Soekarno. Peristiwa Tanjung Morawa pun disebut sebagai penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo. Itulah sejarah peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara pada tahun 1953. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui soal-soal mengenai jatuhnya beberapa kabinet karena mosi tidak percaya, silakan buka video pembahasan soal sejarah part 1 materi masa pemerintahan demokrasi liberal. Soal nomor 9. Beberapa program kerja Kabinet Sukiman yang terkenal adalah isu-isu terkait hubungan industrial adalah A. Pemberian kredit kepada pengusaha pribumi, B. Penetapan upah minimum, pembentukan peraturan mengenai serikat buruh dan gagasan mengenai tunjangan hari raya, C. Membaharui hukum agrarian sesuai kepentingan petani, D. Mempercepat otonomi daerah, E. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi sosial ekonomi rakyat. Silakan dijawab. Ya, jawabannya adalah B. Penetapan upah minimum, pembentukan peraturan mengenai serikat buruh, dan gagasan mengenai tunjangan hari raya atau yang kita sebut THR. Pembahasannya, beberapa program kerja Kabinet Sukiman yang terkenal adalah isu-isu terkait hubungan industrial urusan perburuhan. Contoh isu hubungan industrial yang hangat dibahas dalam kabinet ini adalah penetapan upah minimum, pembentukan peraturan mengenai serikat buruh, dan gagasan mengenai tunjangan hari raya atau THR. Nah, kebijakan mengenai THR ternyata masih dirasakan sampai sekarang. Nah, untuk jawaban B, C, D, E itu merupakan program-program yang dilaksanakan oleh Kabinet Sukiman. Namun, untuk bidang industrial ini mengenai isu-isu terkait urusan perburuhan. Soal nomor 10. Indonesia membubarkan Uni Indonesia Belanda karena A. Belanda menyerang Indonesia, B. Belanda tidak mau membayar hutang perang, C. Belanda menolak usulan Vinek Indonesia, D.
Indonesia membubarkan Uni Indonesia Belanda tanpa ada alasan pasti. Indonesia tidak ingin berhubungan dengan bangsa barat termasuk Belanda. Jawabannya adalah C. Belanda menolak usulan Vinek Indonesia. Pembahasannya, pada tanggal 7 Januari 1956, Indonesia mengirim delegasi untuk berunding masalah finansial ekonomi atau Vinek dengan Belanda dan memberikan usul. Namun, usul tersebut ditolak Belanda sehingga membuat Indonesia membubarkan Uni Indonesia Belanda secara sepihak pada tanggal 13 Februari 1956. Demikian pembahasan soal-soal materi mengenai sistem pemerintahan demokrasi liberal atau parlementer. Semoga bermanfaat.